Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi kali ini, yaitu cabang iman yang nomor 64, yaitu mensolati mayit yang muslim. Salat mayit yang muslim. Bisa kita langsung mulai dengan mengikuti redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batur rabi'atu wa sittun, cabang yang nomor 64, as-salatu 'alal mayyiti, yaitu salat mensolati mayit yang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin birron kana aw fajiron. Al jihadu, adapun jihad, ya, jihad fisabilillah, wajibun itu wajib, alaikum bagi kalian semuanya, ma'akulli amirin bersama tiap-tiap pemimpin atau amir, birron kana au fajiron, pemimpin itu baik atau pemimpinnya itu fajiron, tidak baik. Artinya pemimpinnya itu fajir, suka melakukan maksiat, suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah misalkan. Itu makna fajir. Wa in huwa amilal kaba'irah, meskipun dia melakukan dosa-dosa yang besar, tetap harus diikuti amir itu. Wassalatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin birran kana aw fajira. Adapun salat wajibatun itu wajib bagi kalian, khalfa kulli muslimin, di belakang tiap-tiap seorang muslim, birran kana aw fajiron, dia itu muslim yang baik, aw fajiron atau muslim yang tidak baik. Wa in huwa amilal kaba'ira, meskipun dia pernah mengerjakan dosa-dosa yang besar. Wassalatu wajibatun alaikum wa ala kulli muslimin yamutu birron kana aw fajira. Adapun salat itu wajib alaikum bagi kalian semuanya, wa ala kulli muslimin, dan wajib bagi tiap-tiap seorang muslim, yamutu yang mati, biron kana au fajiron, dalam keadaan dia matinya menjadi orang baik, au fajiron atau dia orang yang menjadi muslim yang tidak baik. Wa in huwa amilal kaba'ira, hingga meskipun dia pernah mengerjakan dosa-dosa yang besar. Nah, ini hadisnya. Artinya, makna dari hadis ini, fal jihadu, adapun jihadnya, jihad fisabilillah, itu redaksi pertama. Wasalatul jamaah, yang tadi itu khalfa kulli muslimin, dan salat jamaah. Berarti di situ kalau misalkan pemimpinnya, imamnya itu ini imamnya suka berbuat dosa, tetap ikuti saja. Wasalatul jamaah, dan salat jamaah. Wasalatul janazati, dan salat jenazah. Ini berhubungan dengan yang mati tadi, yang dari redaksi tadi hadisnya, ala kulli muslimin yamutu. Kalau yang mati itu umpamanya orang muslim, tapi dia misalkan mengerjakan dosa-dosa besar, misalkan min furudil kifayati, itu fardu kifayah, itu termasuk golongannya fardu kifayah. Wa yusannu ayyakuna adadul musallina, dan disunahkan ada jumlahnya orang-orang yang salat, jumlah orang-orang yang mensalati mayit itu mi'atun, yaitu 100. Disunahkan. Kalau misalkan tidak sampai, ya tidak apa-apa, sunnah saja. Dengan berdasarkan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi mi'atun minal muslimina ghufirat lahu dzunubuhu. Barang siapa shalla alaihi, yang disolati oleh orang 100
dari orang-orang muslim, ghufirat lahu dzunubuhu, maka dosa-dosanya itu diampuni. Nah, jadi kalau tidak sampai pada 100 ya tidak apa-apa. Artinya kalau sampai 100, ada sandaran hadis yang mengatakan bahwa dengan jumlah 100 itu akan membantu seorang mayit ketika nanti dia di alam kubur, di kehidupan selanjutnya. Kita lanjut dulu teman-teman. Wa haditsu Tsauban fi sahih Muslim. Wa haditsu Tsauban fi sahih Muslim, ya Tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man syahida dafnaha falahu qiratani wal qiratu mithlu Uhud. Man shalla, barang siapa yang salat ala janazah, ini bagi orang yang mensolatinya, ya, sebagaimana yang ada pada tema cabang syu'bah yang ada di sini, ya nomor 64 ini. Man shalla, barang siapa salat ala janazatin, pada jenazah, falahu, maka baginya qiratun, pahala 1 qirat. Wa man syahidah, dan barang siapa yang menyaksikan dafnaha, menguburkan jenazah, falahu qiratani, maka baginya qiratani, pahala 2 qirat. Nah, wal qiratu mithlu Uhud, adapun 1 qirat itu sebesar sepadan dengan gunung Uhud. Betapa besarnya nilai atau pahala yang digambarkan dengan sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ini betapa pentingnya kita mensolati mayit dengan janji pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mensolati mayit. Nah, kita lanjut. Wa qala al-Azizi naqlan anil Manawi dhahiru hadzal hadis annahu tughfaru dzunubuhu hatta al-kaba'ir. Qala al-Azizi, Imam Azizi, ya, Imam Azizi Al-Qahiri Asy-Syafi'i, faqihun Misri, yang menukil anil Manawi, dari gurunya, yaitu sebentar saya cek, yaitu Zainal Abidin Al-Haddadi Al-Manawi Al-Qahiri, di Mesir juga. Dhahiru hadzal hadis, mengatakan, ya, jadi pendapat ini menukil, Imam Azizi mengambil dari pendapatnya Imam Al-Manawi. Dhahirul hadzal hadis, menurut dhahirnya hadzal hadis, dalam pandangan orang-orang ahli hadis, annahu tufaru dzunubuhu hatta al-kaba'ir. Jadi dosa-dosanya itu akan diampuni, ya, hingga dosa-dosanya yang besar. Gitu teman-teman. Jadi orang yang sholat, kalau itu nanti jumlah makmumnya itu semuanya, orang yang mensolati mayit itu semuanya itu jumlahnya 100 bahkan lebih, maka itu akan diampuni dosa-dosanya, meskipun itu dosa-dosanya itu sebesar dosa-dosa, melakukan dosa-dosa besar. Maksudnya dosa-dosa yang dikategorikan dosa-dosa besar, seperti melakukan zina dan lain sebagainya, itu kan termasuk dosa-dosa besar. Jadi teman-teman, kalau kita menyinggung sedikit permasalahan fikihnya, maka sholat mayit, ya, mensolati orang yang meninggal dalam keadaan muslim itu fardu kifayah. Ya, apabila ada sebagian orang yang sudah melaksanakan, maka kewajiban, kefarduan untuk melakukan salat mayit bagi sebagian yang lain akan gugur. Itu fardu kifayah. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan mengapa orang yang melakukan dosa-dosa besar kok masih harus disolati, padahal dia sudah melanggar
larangan-larangan Allah, sudah melakukan dosa-dosa besar, misalkan berzina atau membunuh orang, tapi dia muslim, tetap harus disolati. Karena dengan bermaksiat, maksiat itu sendiri tidak bisa menggugurkan iman. Nah, iman sah. Nah, ada hadis yang juga mengatakan, penjelasan hadis, sallu ala man qala la ilaha illallah. Jadi salatlah kalian pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya maksiat itu sendiri tidak akan membatalkan iman seseorang. Jadi kalau sudah imannya sah, maka sah pula untuk disolati. Jadi dia berhak untuk mendapatkan salat sebagaimana terhadap orang-orang yang baik. Jadi teman-temanku sekalian, bagi orang yang berpikiran dengan cara berpikirnya orang ahli sunnah wal jamaah, maka orang-orang yang bermaksiat itu berhak untuk disolati dan dia akan masuk surga, ya, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu maka imannya menjadi sah. Soalnya ada juga pikiran-pikiran, pandangan-pandangan di luar ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa yang besar itu tidak sah imannya, karena punya pandangan a'malul iman, perbuatan-perbuatan iman itu bagian dari rukun iman. Akhirnya konsekuensinya pada saat melakukan dosa besar dikatakan kufur. Padahal kita tahu bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Meskipun nantinya dia akan melewati proses-proses sebagaimana cabang-cabang iman yang di depan, akan melewati sebuah hari kebangkitan, kemudian mizan, pertimbangan-pertimbangan, dan hisab, sebuah perhitungan-perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sisi lain teman-temanku semuanya, ketika seseorang itu sholat jenazah atau sholat mayit, selain untuk memenuhi hak-hak orang yang meninggal tadi, meskipun dia itu melakukan dosa-dosa yang besar karena imannya sah, ada hikmah juga yang kembali pada orang yang mensolati, yaitu di situ akan ada zikrul maut. Orang yang mensolati mayit, dia akan mengingat-ingat mati juga. Di mana hikmah-hikmahnya orang yang mengingat mati itu, yaitu misalkan seperti takjilut taubah, dia akan bersegera untuk taubat, wa qanaatun nafsi, dan dia juga akan qanaah, dia akan selalu ridho dengan apa yang terjadi pada dirinya, dengan hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dan juga wa nasyatu fil ibadah, dia juga akan bersemangat untuk meningkatkan ibadah. Nah, oleh karenanya, mengapa kemudian ketika seseorang itu melihat jenazah disunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallahu al-hayyul ladzi la yamut. La ilaha illallahu al-hayyul ladzi la yamut. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang maha hidup, alladzi la yamutu. Dialah zat yang tidak akan mati. Nah, gitu teman-temanku semuanya. Barangkali ini penjelasan sementara, penjelasan singkat tentang syu'bah, cabang-cabang iman yang nomor 64. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa melanjutkan diskusi selanjutnya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya. Cukup di sini dulu dari saya. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.